catatan akhir tahun Komnas Perlindungan Anak tahun 2025. Guna untuk memudahkan pemahaman publik terhadap isi catatan akhir tahun 2025, Komnas Perlindungan Anak mengelompokkan laporan pengaduan masyarakat ke dalam beberapa klarifikasi klaster sistem berdasarkan pokok permasalahan pelanggaran anak sebagai berikut. Rekan-rekan media juga bisa melihat di layar kita. Yang pertama itu adalah hak asuh anak, kedua kekerasan seksual, fisik dan psikis, yang ketiga adalah penelantaran, yang keempat anak berhadapan dengan hukum, lalu yang kelima anak dan kesehatan, dan yang keenam adalah trafficking dan eksploitasi anak. Data laporan ini dihimpun melalui berbagai kanal layanan pengaduan masyarakat, melalui hotline service, pengaduan langsung datang ke kantor Komnas Perlindungan Anak yang ada di kantor pusat seperti di tempat ini, dan di 135 perwakilan kami di kabupaten kota. Lalu kami himpun juga, kami ada di 13 provinsi se-Indonesia, termasuk melalui surat menyurat atau email, serta layanan pengaduan berbasis digital AI Sahabat Anak yang kami sudah mulai rilis per bulan November 2025 yang lalu. Pemanfaatan berbagai kanal tersebut sepanjang tahun 2025 mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran hak anak. Meningkatnya jumlah laporan juga dipengaruhi semakin terbukanya akses layanan pengaduan serta pemanfaatan teknologi digital yang mendorong keberanian masyarakat untuk melapor. Jadi Komnas Perlindungan Anak setelah melonsing kanal pengaduan berbasis AI pada bulan November lalu, terjadi juga peningkatan data laporan pengaduan. Artinya dengan dihadirkan oleh Komnas bentuk layanan baru melalui AI, ternyata masyarakat jauh mempunyai melaporkan kasus-kasus yang dialaminya. Berdasarkan data laporan pengaduan sepanjang tahun 2025, Komnas Perlindungan Anak menerima sebanyak 5.266 kasus pengaduan hak anak. Dari keseluruhan laporan tersebut, hak asuh anak menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan jumlah 1.054 kasus atau sebanyak 36%, yang mencerminkan semakin kompleksnya persoalan relasi keluarga, perceraian, serta konflik pengasuhan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik anak. Sementara itu, laporan terkait kekerasan terhadap anak masih menempati porsi besar dengan rincian kekerasan fisik dan psikis sebanyak 1.264 kasus atau 36%, dan kekerasan seksual sebanyak 2.948 kasus atau 35%. Namun demikian, peningkatan laporan hak asuh anak menjadi indikator penting bahwa persoalan perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan tindak kekerasan, tetapi juga menyangkut hak pengasuhan, pengabaian tanggung jawab orang tua, serta konflik keluarga yang berlarut-larut. Kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2025 masih banyak terjadi di lingkungan terdekat kita. Pelaku sebagian besar merupakan orang yang dikenal korban, antara lain orang tua kandung atau tiri sebesar 56%, 59%, keluarga dekat seperti paman, bibi, sepupu, kakek, nenek itu sebesar 9%, tetangga dan teman sebesar 26%. Lalu seperti yang kita lihat di media sosial, setiap hari terjadi guru dan lingkungan sekolah sebesar 5%.
Berdasarkan tempat kejadian atau lokus kejadian, pelanggaran hak anak terjadi di lingkungan keluarga terdapat 59%. Tadi sudah disebutkan ya. Lingkungan sekolah 5% dan di lingkungan sosial media. Lingkungan sosial dan media sosial sebanyak 27%. Ditinjau dari usia korban, kasus paling banyak terjadi pada anak usia 6 sampai 12 tahun atau sebanyak 38%, dan usia 0 sampai 5 tahun sebanyak 3%. Usia 13 sampai 18 tahun sebanyak 30%. Berdasarkan jenis kelamin, anak perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban dengan persentase sebesar 53%. Sedangkan anak laki-laki sebesar 47%. Sepanjang tahun 2025, Komnas Perlindungan Anak mencatat meningkatnya laporan kekerasan seksual terhadap anak yang bermula dari praktik child grooming. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola kekerasan terhadap anak, di mana pelaku tidak selalu berasal dari lingkungan fisik terdekat, tetapi juga dari ruang digital yang sangat sulit diawasi oleh orang tua dan kita semua. Meningkatnya kasus child grooming sejalan dengan data pelaku kekerasan terhadap anak, di mana pelaku yang dikenal melalui media sosial dan lingkungan pertemanan menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa ruang digital telah menjadi salah satu lokus baru terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, selain lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Dalam rangka memutus mata rantai pelanggaran hak anak, Komnas Perlindungan Anak telah melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada 30.000 anak dan 27.600 orang tua dan 3.240 tenaga pendidik melalui kegiatan kita ke sekolah-sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di berbagai wilayah antara lain Jakarta, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Makassar, NTT dan NTB. Ini termasuk juga dengan adanya perwakilan kita di 137 kabupaten kota dan 13 provinsi. Pemecahan masalah kekerasan terhadap anak harus menjadi prioritas bersama yang melibatkan peran orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah, termasuk juga hari ini melalui rekan-rekan dari media. Komnas Perlindungan Anak selama ini juga saya harus katakan bahwa rekan-rekan media yang selalu menyertai kasus-kasus atau pendampingan yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak tanpa kehadiran media, tentu menurut kami Komnas Perlindungan Anak tidak bisa melakukan banyak hal. Jadi sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan media yang selama ini sudah berkontribusi ya untuk melakukan pekerjaan termasuk untuk melindungi anak-anak kita hari ini. Pemecahan masalah kekerasan terhadap anak harus menjadi prioritas bersama. Tadi saya sudah sebutkan melibatkan orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah, termasuk media. Masyarakat dihimbau untuk berani speak up dan melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak, terutama kepada Komnas Perlindungan Anak, dan kami sudah hadir melalui AI Sahabat Anak. Kami sebut dengan AI Sahabat Anak yang sudah kami launching dari November tahun lalu. Ini adalah platform yang bisa digunakan untuk mengadu 24 jam sehari tanpa batasan waktu. Artinya ini juga berpotensi untuk melindungi kekerasan yang terjadi di dalam rumah ketika misalnya beberapa kasus seperti data yang saya sebutkan tadi terjadi di rumah. Artinya AI ini bisa digunakan untuk melaporkan
apabila misalnya di rumah ada potensi kejadian yang terjadi, bahkan di lingkungan terdekat atau tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan ini banyak dimanfaatkan masyarakat, dan harapan kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Baris Krim Polri supaya kita bisa, AI kita bisa digunakan juga menjadi teknologi yang ramah anak, kemudian data pelapor juga kami jamin rahasia, sehingga seluruh masyarakat punya peran untuk melaporkan kasus-kasus yang dia lihat, dia dengar, dan kemungkinan terjadi berpotensi kasus kekerasan terhadap anak. Kasus-kasus yang sudah Komnas Perlindungan Anak selesai dampingi di tahun 2025 sampai hari ini tentunya. Yang pertama adalah kasus kekerasan seksual terhadap 2 kakak beradik yang terjadi di Cibinong, Bogor, yang diduga mengalami trauma akibat pelecehan dari ayah tiri. Ini kami dampingi karena pada saat itu viral ya di sosial media bahwa ada anak yang dilaporkan hilang di Bogor. Lalu 2 hari kemudian ternyata anak itu hadir di kantor kami ini, dibawa oleh salah seorang teman dari ibu kandungnya. Artinya kami asesmen 2 anak ini, ternyata kami dapati bahwa 2 anak ini kabur dari rumah untuk menghindar dari pelecehan dan pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Dan ironisnya, ibu kandung mengetahui kejadian ini. Jadi rekan-rekan media bisa membayangkan apa yang dialami oleh anak kita itu sehingga berani untuk kabur dari rumah, dilaporkan kaburnya dari jam 3 subuh ya. Dan puji Tuhan, seorang ibu yang berhati mulia membawa kedua anak itu ke kantor kami, dan kami teruskan kemudian kami laporkan ke Polres Bogor. Dan pada saat yang sama, kedua orang tua ini, ayah tiri dan ibu kandung, melaporkan juga ke Polres Bogor bahwa kedua anaknya hilang. Atas dasar itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Bogor ya, Polres Kabupaten Bogor segera menindak pelaku pada saat penyidikan, sekaligus juga ayah tiri langsung dilakukan penangkapan. Yang kedua, Komnas Perlindungan Anak juga turut melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap anak-anak terdampak peristiwa ledakan di SMA 72 Jakarta melalui koordinasi dengan pihak sekolah, orang tua, instansi terkait guna memastikan pemulihan dan perlindungan hak anak pasca kejadian. Dan kami, Komnas Perlindungan Anak, juga hadir untuk mengunjungi anak-anak kita yang terdampak pada pada peristiwa ledakan ini ke rumah sakit. Dan kami juga tidak jauh dari kejadian ini sebetulnya lewat perwakilan kita, karena pada saat itu kan media juga banyak menduga bahwa pelaku adalah anak yang terpapar dengan paham kekerasan karena mampu untuk merakit bom. Dan di saat yang sama, Komnas Perlindungan Anak juga melalui perwakilan kami di Banten sudah mendampingi ada 10 anak yang terpapar paham radikalisme yang mungkin baru diberitakan atau rilis resmi dilakukan oleh Densus 88 pada bulan Desember. Rilisnya bulan Desember, padahal sebetulnya kita sudah melakukan pendampingan bersama dengan Densus 88 pada bulan September, bahwa memang benar ada sejumlah anak-anak kita, terutama yang di Provinsi Banten, ada 10 ya, anak yang terpapar paham radikalisme melalui sosial media. Dan Komnas Perlindungan Anak mendampingi kasus ini dari sejak awal. Bagaimana misalnya
kita tidak membiarkan Densus 88 melakukan seperti penangkapan kepada orang dewasa, ya. Dan kita juga terima kasih kepada Densus 88 mau untuk melakukan saran dari kita bahwa tetap kepentingan terbaik anak yang kita pilih, seperti itu. Dan berikutnya mungkin nanti ada berbagai pihak, saya pikir tidak hanya Densus 88, kami mengajak melalui siaran hari ini, kami mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi, bergotong royong bagaimana mengatasi anak-anak kita yang hari ini sangat menyedihkan terpapar paham radikalisme. Beberapa kasus juga sama-sama mungkin rekan media juga tahu kejadian ada anak perempuan yang di Medan mampu melakukan pembunuhan kepada ibu kandungnya, dan kami yakini ini juga ada erat kaitannya dengan anak yang terpapar paham kekerasan dan radikalisme. Yang ketiga, Komnas Perlindungan Anak mendampingi anak berkebutuhan khusus korban pencabulan. Ini terjadi di Jakarta Timur yang diduga dilakukan oleh tetangganya. Pada saat itu juga viral di sosial media, anak berkebutuhan khusus dilakukan pelecehan pencabulan di sebuah masjid, dan ironisnya laporan ini sudah hampir beberapa tahun dilaporkan ke Polres Jakarta Timur, tapi tidak menemukan proses yang baik. Lalu kemudian Komnas Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur, tidak waktu yang lama, kepolisian akhirnya menangkap 2 pelaku. Karena ironisnya ketika tetangganya yang pertama melakukan pelecehan dan pencabulan terhadap anak disabilitas, lalu dia juga ternyata menginformasikan kepada rekannya bahwa akhirnya rekan tersebut juga melakukan hal yang sama terhadap anak ini. Namun ini sudah dilakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut. Lalu kasus yang sedang dalam proses pendampingan Komnas Perlindungan Anak, yang pertama dugaan eksploitasi terhadap anak berprofesi sebagai artis cilik di bidang hiburan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, pengelolaan pendapatan, beban kerja, serta perlindungan dari praktik eksploitasi ekonomi. Mungkin rekan media sudah melihat, kita beberapa waktu lalu juga melakukan press conference kepada terlapor, ya, di tempat ini juga. Harapan kami tentunya ini tidak boleh terjadi, dan Komnas Perlindungan Anak tentu tegak terhadap kepentingan terbaik anak. Yang kedua adalah kasus bullying dan dugaan kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh teman sekolah yang saat ini masih dalam proses pendampingan dan koordinasi dengan pihak terkait. Lalu yang terbaru, ya, ini rekan kita dari Provinsi Banten, ya, silakan masuk Pak. Yang terbaru, ya, sesuai dengan laporan yang kami terima dari rekan di Tangerang Selatan, kami juga mendampingi kasus pencabulan dari guru sekolah yang terjadi di Tangerang Selatan yang mencabuli anak didiknya, dan update per hari ini korban sudah mencapai angka 25 orang. Dan ini masih terus kami dalami, bahwa ternyata ada fakta yang kami temukan, beberapa dari orang tua enggan untuk melaporkan. Mungkin karena
tidak ingin ada rasa malu, tidak ingin terekspos dan sebagainya. Dan Komnas Perlindungan Anak tentu akan terus mendampingi, termasuk juga kami akan mengunjungi sekolah dan akan mengunjungi juga bertemu dengan orang tua. Tentu ini tidak bisa kita biarkan, dan Komnas Perlindungan Anak tentu bersikap tegas dengan kejadian-kejadian yang seperti ini. Nanti mungkin Pak Gunawan bisa ditambahkan, mungkin ada update yang terbaru, walaupun memang pelakunya sudah ditangkap, tapi kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak terlapor yang sudah menerima kekerasan seksual. Komnas Perlindungan Anak sudah saat ini seperti tadi saya umumkan, sudah ada di 13 provinsi dan 137 kabupaten kota. Komnas Perlindungan Anak akan terus bersinergi ke seluruh pemangku kepentingan dalam upaya memutus mata rantai kekerasan terhadap anak serta memperkuat langkah-langkah preventif bagi anak dan masyarakat. Demikianlah catatan akhir tahun 2025 ini yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kepada seluruh pihak, terutama rekan-rekan media yang kami cintai hari ini yang turut hadir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media yang hari ini sudah hadir. Izin menambahkan kami dari rekan-rekan yang memang ikut juga mendampingi beberapa kasus-kasus yang terjadi di daerah Banten. Ada kasus yang hari ini luar biasa terjadi, dan informasi yang kami dapatkan memang update kasusnya sudah mencapai angka lebih dari 20 anak. Nah, yang kemudian perlu untuk kami sampaikan juga bahwa ketika kasus ini terjadi dan memang pendekatan hukum yang memang akan kita dorong, dalam kasus ini kita melihat pelakunya adalah salah satu oknum guru yang ada di dalam lingkungan sekolah itu, maka upaya yang kita bisa dorong salah satunya adalah memaksimalkan ancaman hukuman, karena memang dalam Undang-Undang 17 2016 pun sudah cukup jelas bahwa ketika ini terjadi ada pasal pemberatan yang kemudian bisa kita dorong untuk memaksimalkannya, terutama dalam kasus ini korbannya lebih dari satu, kemudian dalam kejadian ini juga oknum guru tersebut adalah pendidik yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak-anak, maka ancaman hukumannya bisa kita dorong untuk mencapai hukuman maksimal, pemberatan dengan tambahan 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. Kemudian kita juga bisa dorong untuk memaksimalkan PP 70 2020 kaitan dengan teknis bagaimana ancaman pemberatan hukuman itu bisa diperberat dengan ancaman yang sudah cukup luar biasa dalam undang-undang kita, yaitu kaitannya dengan kebiri kimia. Nah, ini yang kemudian kita bisa dorong agar ini menjadi salah satu hal yang mudah-mudahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya kita melindungi anak-anak yang ada di Indonesia, dan terutama agar menjadi tolak ukur bahwa ketika kejadian ini berulang, maka ada ancaman yang luar biasa yang harus bisa kita dorong sebagai orang dewasa, sebagai orang-orang yang ada di sekitar anak-anak untuk memastikan ini tidak berulang dan terjadi kepada anak-anak yang lain. Nah, harapan kami tentu saja sebagian besar orang tua yang tidak atau belum menyampaikan atau melaporkan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, harapan kami tentu saja hotline Komnas Perlindungan Anak cukup terbuka luas, kemudian ada AI Sahabat Anak juga bisa menjadi ruang konsultasi ketika itu terjadi dan memang ada kekhawatiran anak-anaknya menjadi korban. Harapan kami ini bisa dikonsultasikan dan disampaikan agar tentu saja kita tidak ingin ada mata rantai kekerasan berulang, karena di beberapa kasus yang kita temukan ketika ada anak yang menjadi korban,
lalu tidak mendapatkan pendampingan dengan maksimal, terutama pendampingan psikologis, ada kerentanan yang itu menimbulkan dendam yang kita khawatirkan di masa depan bisa menjadi pelaku. Nah, itu yang tidak kita harapkan itu terjadi pada anak-anak kita. Mungkin itu tambahan sedikit dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketum. Selamat siang, Pak Ketua Umum dan jajaran Komnas Perlindungan Anak. Saya Andi Arif dari Sudut Negeri, Pak. .com. Mau nanya dikit aja nih, Pak. Pertama, akumulasi ini penanganan dari awal Januari 2025 sampai 31 Desember itu berapa, dan kedua Komnas Perlindungan Anak dalam menangani itu sampai sejauh mana? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi di awal sudah kita sebutkan ya, untuk kasus yang kami tangani dari Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 sebanyak 5.266 laporan pengaduan hak anak. Ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 4.388 laporan pengaduan pelanggaran hak anak tahun 2024. Iya. Jadi tadi sudah saya sebutkan beberapa sesuai yang di slide tadi muncul ya. Mungkin saya tambahkan, tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, klasifikasi kasus itu kita buat dari data yang ada ya, yang menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak hanya terkait kekerasan tetapi juga konflik pengasuhan keluarga. Artinya ada poin penguatan keluarga sebetulnya. Karena apa? Dari data yang kami terima pengaduan tentang hak asuh itu 35,5%, kemudian penelantaran 15,3%, kekerasan seksual 15,3%, kekerasan fisik 11,3%, kekerasan psikis 4,8%, pendidikan ya, beberapa kali juga kita mempertemukan dan memediasi ya para orang tua, guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita itu sebesar 7,3%. Trafficking, nah ini trafficking juga tadi saya lupa sebutkan. Komnas Perlindungan Anak tahun ini ada menggagalkan 2 kejadian trafficking ya, atau penjualan orang. Jadi kami juga tangani di sini dan kami menggagalkan 2 kejadian yang sebetulnya sudah sempat terjadi untuk diperjualbelikan, dan kami telusuri, kami panggil semua pihak termasuk ibu kandungnya, dan tentu kita melihat bahwa kepentingan terbaik anak yang kami prioritaskan, sehingga laporan itu berakhir dengan kami kembalikannya anak kita atau bayi kepada orang ibu kandungnya ya. Kemudian ada satu lagi yang sebetulnya dari Februari 2025 kita tangani, anak kita Alvaro di Jakarta Selatan, Pasanggerahan, itu juga masuk kita tangani sebetulnya dari sejak 2025 Februari. Namun memang beberapa kali mengalami kesulitan ya, termasuk proses penegakan hukumnya. Ya tentu kita terima kasih juga ya, bisa saja nih jadi pemicu kejadian ada kejadian waktu itu viral ya, yang kejadian anak kita juga terjadi penculikan yang di Makassar, Bilkis ya. Pada saat itu kan dunia kita gempar tentang penjualan anak yang bagaimana ditemukan di Pekanbaru ya, Sumatera Selatan ya. Sehingga setelah kasus itu muncul,
Kemudian kasus-kasus yang lain juga akhirnya muncul lagi, termasuk Alvaro. Sejak kasus Bilkis, Alvaro pun akhirnya ditindaklanjuti kembali. Namun sayang, kita sudah terlambat, ya, karena Alvaro akhirnya faktanya kita temukan dibunuh oleh ayah tirinya. Ya, itu mungkin yang tambahan. Kemudian ada dari Provinsi Banten ya dan Serang ya. Tadi yang saya sudah sebutkan sebetulnya pendampingan untuk anak-anak kita yang terpapar paham radikalisme. Mungkin beberapa kalangan saya mendengar dengan rekan-rekan media ada kecurigaan tertentu ya. Apakah itu real? Hari ini kamu mau bilang bahwa itu real dan Komnas Perlindungan Anak menangani, mendampingi, bertemu dengan anak-anak kita, bertemu dengan orang tuanya. Ya, bahkan ada satu anak yang memang agak sulit karena dia udah jauh ke luar, ke Sumatera Selatan ya kalau nggak salah. Kira-kira itu sebetulnya data itu masih terus berkembang. Artinya saya menduga itu lebih dari angka yang disebutkan oleh BNPT dan Densus 88 ya. Tapi mungkin pada saat ini itu data yang ada karena kita sama-sama tahu sekarang sosial media begitu sangat menguasai anak-anak kita. Kembali lagi literasi orang tua ini juga perlu diperkuat. Nah, Komnas Perlindungan Anak juga melakukan sosialisasi ke sekolah, orang tua, guru, kepala sekolah, bahkan ke security-nya sekolah-sekolah kita, kemudian anak-anak kita untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Saya kira itu, Mas. Aduan terkait dengan child grooming dan biasanya modusnya apa Pak? Apakah dia hanya mencoba-coba berkenalan dan akhirnya ketika korban ini tertarik dan dibawa kabur dan hingga terjadi kekerasan seksual, atau memang sudah ditargetkan nih para korban-korban di sini nih? Dan biasanya di usia berapa Pak yang menjadi korban dari modus baru ini Pak? Gitu demikian. Iya, baik rekan-rekan media. Sebetulnya child grooming ini bukan barang baru ini, ya. Ini sudah terjadi sejak lama, ya. Kalau dari kisahnya Aureli mungkin itu dari 2010 terjadi. Padahal sebetulnya kita sudah mengalami sejak dulu kala malah. Cuman seringkali tidak sadar, korbannya tidak sadar karena pada tahap awal pelaku itu kan tipu muslihat, bujuk rayu, ditambah lagi menurut kami saat ini berkembang ya, bertransformasi ke sosial media sehingga lebih sangat menyulitkan lagi untuk dideteksi. Kalau dulu kan kita pernah tahu misalnya ada produser dengan artisnya misalnya seperti itu bisa dilakukan child grooming misalnya ya dengan tujuan tertentu. Artinya ini memang bukan hal yang baru dan Komnas Perlindungan Anak juga sering sebetulnya melakukan kampanye ini. Saya bergabung di Komnas Perlindungan Anak sejak tahun 2019. Setahu saya, sepemahaman saya, Komnas Perlindungan Anak sudah melakukan kampanye child grooming sejak 2016. Ya, saya pikir ini diperparah lagi dengan teknologi digital, ya, sehingga korbannya juga sulit untuk bisa memberitahu karena kita deteksi juga sulit karena hanya korban yang tahu dan pelaku, ya. Ini yang menurut kami memang sebetulnya bukan cerita baru tapi lebih berbahaya lagi karena masuk ke sosial media yang lebih sulit lagi penanganannya. Saya kira ini menjadi pusat perhatian kita. Kami juga berkoordinasi dengan berbagai kalangan, ya termasuk aparat penegak hukum. Tahun 2025 yang benar-benar
adalah kasus child grooming, yang kita tangani adalah 2 kasus. Karena seringkali child grooming ini hanya pintu gerbangnya saja. Jadi yang dilaporkan ke kita udah kasus pelecehan, kekerasan dan sebagainya. Dia tidak lagi mengingat bahwa sebetulnya sejak awal korban sudah dilakukan child grooming di awalnya. Jadi laporan ke kami hanya misalnya pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya. Padahal korban tidak sadar sudah dilakukan child grooming sejak awal. Itu. Nah, itu yang kami catat, dan menurut kami ini trennya juga meningkat karena mungkin juga korban enggan melapor, tidak ada sadar dan sebagainya. Tapi menurut kami poin pentingnya adalah bagaimana cara menangani kasus child grooming ini, karena satu kasus yang kami dampingi Januari 2025 bahwa ada anak perempuan yang terancam, diancam, sampai akhirnya juga dia mengadu ke ayah dan ibunya kekerasan melalui sosial media, melalui Facebook. Mulai dari pertama modusnya adalah orang yang paling pengertian, orang yang paling sayang, orang yang paling tahu keinginannya anak tersebut. Lalu kemudian masuk fase kedua, tipu muslihat, akhirnya berujung biasanya itu ke mulai dari foto, mulai dari video diminta oleh pelaku, yang akhirnya berujung kepada pemerasan. Dan menurut kami Komnas Perlindungan Anak, poin pentingnya adalah jangankan 2026 saja kami masih kesulitan untuk mengungkap kasus child grooming, karena seringkali aparat penegak hukum kita dan undang-undang kita, hukum kita itu hanya reaktif. Jadi hukum itu hanya sampai ke batas kalau sampai terjadi sentuhan fisik dan kekerasan, baru aparat kita memproses kasusnya. Karena memang dari satu sisi menyulitkan juga mungkin untuk penegak hukum, sehingga anak-anak kita yang kemarin melapor kepada kita akhirnya merasa sebagai pelaku dianggapnya ketika proses penyidikan di kepolisian, karena ditanya ini kenapa kamu mau memberikan foto dan sebagainya. Itu kesulitan yang kita alami hari ini, dan tentu ini juga jadi, walaupun mungkin nanti Pak Gunawan menjelaskan secara rinci undang-undangnya, karena di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 sebenarnya sudah ada, di situ disebutkan bujuk rayu, tipu muslihat, tapi pada proses penegak hukum yang menyulitkan. Dan tentu ini kami dorong juga nanti Komnas Perlindungan Anak mendorong untuk DPR ya mungkin bisa membuat, saya nggak tahu apakah ada undang-undang khusus untuk ini, atau mungkin undang-undang perlindungan anak perlu disempurnakan atau mungkin lebih detail lagi, sehingga posisi pelaku pada saat melakukan pendekatan kepada korban bisa dijerat. Sampai hari ini pelaku hanya bisa dijerat ketika sudah terjadi kekerasan seksual dan sebagainya. Ketika sudah terjadi seperti itu. Mungkin Pak Gunawan bisa tambahkan? Baik, dari beberapa kasus yang kita dampingi kaitan dengan kasus-kasus child grooming, di kasus-kasus yang itu sifatnya berbasis online, rata-rata pelakunya menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya mengajak anak-anak melihat terlebih dahulu ketika ada kejadian di mana anak-anak cerita atau curhat di second account-nya, baru kemudian para predator mulai mendeteksi, oh ada anak A yang kemudian sedang bercerita curhat tentang bagaimana kejadian di rumahnya tidak aman dan lain sebagainya, sering mendapatkan marah dan sebagainya, di sekolahnya juga tidak aman misalnya, lalu dia curhat di media sosial di second account-nya, maka kemudian predator rata-rata menggunakan teknik itu, menggunakan modus itu untuk mengirim pesan lewat DM
lalu kemudian komunikasi berlanjut di sana. Nah, beberapa kasus yang kita dampingi lebih lanjut, rata-rata pendekatan yang dilakukan itu sampai mengarah kepada menyampaikan kalau saya adalah guru perempuan. Misalnya kalau korbannya adalah perempuan. Maka kemudian nanti komunikasi lebih lanjut dan sebagainya, untuk kemudian nanti saya bisa membaca pikiran, saya bisa membaca dari bentuk tangan, garis tangan dan sebagainya, untuk kemudian minta dikirimkan foto. Nah, setelah sampai di sisi itu dikirimkan, lalu kirimkan lagi beberapa foto-foto, masuk lagi bujuk rayuan dan sebagainya, untuk kemudian dampaknya adalah bertukar video. Nah, video itu yang kemudian dijadikan bahan untuk melakukan ancaman. Dari kasus-kasus child grooming, rata-rata kasusnya seperti itu, dan banyak akhirnya anak-anak yang hilang 2 hari, 3 hari, kita dapat informasi dibawa kabur oleh pacar yang dikenalnya secara online, tiba-tiba kembali sudah tinggal nama, tiba-tiba kembali sudah tidak ada, jasadnya sudah ditemukan di beberapa tempat-tempat yang memang tidak sulit ditemukan oleh orang dewasa. Nah, di beberapa kasus-kasus kita temukan rata-rata bentuknya seperti itu. Nah, pendekatan yang kemudian Komnas Anak lakukan untuk memastikan ini tidak terjadi, kita mendorong agar anak-anak benar-benar tahu bahwa ada kejadian-kejadian yang itu ternyata menyasar mereka. Salah satunya adalah dengan memastikan konsep anak menggunakan pendekatan P2, pelopor dan pelapor, itu terus dimaksimalkan agar anak-anak yang aktif di sekolah itu bisa kita maksimalkan dalam upaya-upaya pendekatan teman sebaya. Nah, ini beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak untuk memastikan anak mendapatkan informasi dengan jelas ketika kejadian-kejadian itu terjadi pada dirinya atau pada teman-temannya. Nah, lalu kemudian pendekatan lainnya adalah memastikan anak-anak memahami bahwa media sosial itu seperti rimba, hutan belantara yang kalau mereka tidak ada orang yang menuntunnya, maka dampaknya adalah mereka akan tersesat dalam media sosial tersebut. Kira-kira itu gambaran besar tentang beberapa kasus-kasus yang memang Komnas Perlindungan Anak dampingi secara langsung untuk memastikan itu tidak terjadi. Nah, ada satu kasus yang tadi disampaikan oleh Ketum bahwa Komnas Perlindungan Anak mendampingi secara langsung kasus-kasus anak yang terpapar radikalisme. Ini kami dampingi secara langsung, beberapa anak-anak kami temui secara langsung di rumahnya, kemudian bertemu secara langsung dengan orang tuanya, dan ada beberapa anak-anak yang memang terafiliasi dengan beberapa jejaring di mana mereka melakukan kekerasan-kekerasan berulang. Salah satunya adalah jejaring di mana kemarin ada kasus di SMA yang ada di Jakarta, yang kemudian ternyata jejaringnya juga ada di beberapa daerah-daerah seperti di Provinsi Banten. Nah, ini kita dampingi secara langsung, dan anaknya ditempatkan di rumah aman dengan kolaborasi dengan banyak pihak, terutama Densus 88, kemudian DP3AKB, UPTD, PPA, dan banyak sekali lembaga-lembaga, termasuk dinas sosial dan dinas-dinas lainnya. Nah, ini yang kita upayakan agar ini tidak, anak-anak benar-benar tidak terpapar dalam isu-isu yang itu mengarah kepada kekerasan. Seperti itu, Ketum. Selamat siang para rekan media. Jadi ada satu hal yang kita belum terlaporkan nih Pak di sini, kalau nggak terlaporkan. Jadi dalam hal itu Komnas Perlindungan Anak sudah melakukan tindakan-tindakan yang bukan hanya sekadar hai orang tua pantau anakmu, bukan hanya sampai di situ, tetapi kami waktu itu sudah ke sekolah untuk supaya guru-guru itu dan guru dan orang tua murid sungguh-sungguh membuat suatu jalinan pertemanan yang baik, mengingat supaya antara orang tua satu dan orang tua yang lain itu saling berhubungan, saling berkomunikasi. Karena dengan adanya komunikasi antara orang tua ini akan semakin lebih leluasa, lebih ada peluang untuk memutus mata rantai. Jadi kami waktu itu dengan Ibu Ros betul-betul menekankan bahwa yuk kita para orang tua murid saling berkomunikasi khusus untuk supaya tidak terjadi child grooming ini. Mengapa? Karena seperti Ketum tadi sampaikan bahwa
sekarang ini untuk child groomingnya lebih dahsyat dengan adanya sosmed. Ya, itu lebih seperti lebih smooth gitu ya. Walaupun memang kita juga agak kesulitan, cukup kesulitan, karena nanti ada dari anak ini mau karena tidak 1-2 anak yang memang menerima imbalan. Padahal anak ini tetap di bawah umur, ya. Ini menjadi salah satu kesulitan karena anak lancar aja ke si orang tersebut karena tadi merasa dilindungi, saling dimengerti dan lain-lain. Jadi intinya adalah harus ada keterikatan antara sesama orang tua murid. Karena di situ nanti di antara mereka anak-anak kecil gibah-gibah gitu kan ya, itu akan sampai ke orang tua, lalu orang tua akan ikut memutus mata rantai tersebut. Apa yang diupayakan? Nah, selain ke sekolah, sebenarnya Komnas Perlindungan Anak sudah juga kerjasama dengan kelurahan dengan Karang Taruna untuk melakukan sosialisasi edukasi tentang hal-hal yang sedemikian. Karena kita menyadari memang kalau hanya menunggu saja seperti yang Bapak katakan akan korban akan lebih banyak. Tetapi ketika kita sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat lewat kelurahan misalnya, kita melakukan sosialisasi langsung bertemu dengan remaja yang ada di sana, itu dilakukan. Di samping yang tadi itu AI memang sudah berjalan, tetapi artinya kita sangat memahami bukan sekarang ini kompleksitasnya permasalahan anak sangat begitu meningkat, maka cara-cara yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak juga harus mengikuti itu. Maka ada yang langsung ya, ada yang melalui media online seperti itu. Dengan demikian kita boleh berharap juga peran dari media tentunya untuk terus-menerus juga ikut serta mengawal sehingga kasus-kasus ini tidak terus-menerus terulang. Maksudnya kalau sudah ada kasus yang ditangani seharusnya jangan lagi gitu kan, itu maunya kita. Nah, apa yang Bapak katakan bahwa memang kasus ini sudah sedemikian, ya kita sudah berpuluh-puluh tahun saya kira. Saya termasuk yang mendampingi Pak Aris ke seluruh Indonesia mulai dari ya tahun-tahun lama juga kasus child grooming, trafficking, semuanya itu ada di daerah-daerah. Dan kenapa bisa ditangani itu adalah karena kerjasama yang sangat baik dengan media. Oleh karena itu maka kita melakukan laporan yang seperti ini juga sangat berharap dukungan yang sedemikian akan terus berlangsung sampai kapanpun. Dengan kerjasama yang seperti ini baru kita bisa berharap kasus-kasus ini tidak duluan kasus, tetapi kita bisa mengantisipasi lewat upaya-upaya sosialisasi edukasi baik ke sekolah, ke masyarakat dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, mungkin saya tambahkan, Pak. Kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak kita tentunya harus tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah tentunya ya. Bagaimana misalnya saat ini orang tua di rumah harus juga peduli terhadap anak-anak, misalnya dengan menyediakan waktu di rumah, sehingga anak-anak kita tidak lagi benar-benar adiksi dengan handphone gadget ya. Karena sebenarnya menurut penelitian psikologi, anak-anak itu sebetulnya dengan memegang handphone itu dan bermain game, mereka merasa happy sebetulnya. Lalu kemudian ketika misalnya di rumah tentunya tidak dirasakan ada happy di rumah, misalnya ketemu dengan ayah ibunya, kemudian bercerita dan sebagainya. Sehingga gadget ini dan game ini membuat anak bahagia. Seperti itu. Artinya apa? Tanggung jawab orang tua sebetulnya sebagai rumah pertamanya anak, sebagai rumah pendidikannya anak, itu harus kita mintakan sebetulnya. Dan hari ini itu kita banyak kehilangan. Terjadi disfungsi keluarga. Misalnya bagaimana ayah hanya kebagian cari duit saja. Dia penuh sepenuhnya menyerahkan kepada istrinya, bahkan istrinya mungkin bekerja mungkin juga, sehingga anak terlupakan seperti itu. Ini yang kita mintakan
kita kembali lagi kepada konsep keluarga, bagaimana keluarga itu harusnya menjadi benteng perlindungan anak yang paling pertama. Lalu kemudian dengan itu tadi Bu Ros sudah sebutkan, kita juga mempunyai program ya untuk melakukan sosialisasi mulai dari ke RT RW, kita ajak ke Karang Taruna, kita ajak juga ya. Kemudian tadi saya sudah sebutkan edukasi ke sekolah-sekolah. Saat ini kita di Lampung sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama karena mereka mempunyai program setiap madrasah sekolah harus diedukasi tentang literasi digital, tentang bahayanya sosial media dan sebagainya. Kemudian berikutnya ya kita sebetulnya sebagai masyarakat itu sendiri, lingkungan sekitar juga melalui AI kami, AI Sahabat Anak, harusnya kita turut serta untuk berani melapor. Saya belum tahu ya apakah ada lembaga lain yang mempunyai AI seperti kami. Ini berangkat dari bahwa anak-anak kita hari ini butuh perlindungan yang cepat. Kadang seringkali bantuan itu datang terlambat. Saya membayangkan ketika misalnya masa kecil saya ya, mungkin kita sama-sama pernah menonton film TV luar negeri, di sana ada 911. Jadi tetangganya juga mengetahui ada terjadi sesuatu di tetangga sebelumnya. Telepon 911, 5 menit ada polisi di depan rumah. Nah harapan kami tentu dengan AI Sahabat Anak ini nanti bisa mendorong, kami juga bisa bekerja sama dengan Polri ya, sehingga misalnya kemarin kami udah banyak diskusi dan ternyata memungkinkan misalnya untuk mempermudah Polri juga ketika pelaporan itu sudah masuk ke AI Sahabat Anak, ternyata itu bisa dijadikan juga untuk menjadi pelaporan di kepolisian. Tentu ini kita sambut baik ke depannya sehingga anak-anak kita itu dengan cepat terbantu. Saya pikir itu. Lalu kemudian di sekolah juga mungkin kita sama-sama tahu banyak sekali PR kita, mulai dari peraturan menterinya, Permendikbudnya. Hari ini juga ada Permendikbud yang baru yang menurut kami terjadi pelamahan juga di situ. Ini artinya semua pihak berkontribusi, bertanggung jawab sebetulnya Pak. Tidak bisa hanya Komnas saja. Kita harus, upaya yang kita lakukan harus misalnya didukung juga semua pihak, misalnya dengan kementerian, bagaimana misalnya sistem pendidikan kita. Saya ingat kalau di kampus di universitas ada mata kuliah seminar, itu ada 3 SKS, 2 SKS kalau nggak salah. Apakah misalnya kita kami mendorong misalnya Kementerian Pendidikan membuat bahwa kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah menjadi mata pelajaran wajib. Artinya setiap hari atau katakanlah setiap waktu sekolah itu diedukasi, sehingga lama-lama kemudian anak-anak kita jadi juga literasi digitalnya juga jadi lebih baik. Kemudian tindakan bullyingnya juga jadi berkurang ketika setiap rentang waktu. Saya nggak tahu apakah misalnya perlu seminggu sekali ya atau seminggu 2 kali. Saya kira itu juga menjadi faktor juga. Dan terakhir ya kita ajak misalnya untuk pemerintah seperti tadi child grooming ya, kita hanya membicarakan terus ini sebetulnya kalau misalnya undang-undangnya tidak diperbaharui karena begitu menyulitkan untuk menjerat pelaku. Seperti tadi yang saya sebutkan, kejadian ada ayah tiri mencabuli anak tirinya yang di Bogor, sebetulnya yang masuk ke kita kan sebenarnya pelecehan dan pencabulan. Tapi sebenarnya diawali dengan child grooming, bahwa anaknya ini dikasih mainan, dikasih handphone, dikuasain, tipu muslihat, bujuk rayu, gitu. Tapi di tahap itu kita nggak bisa mempolisikan pelakunya, Pak. Jadi tentu harus ada perhatian dari aparat penegak hukum yang mempunyai misalnya konsep yang sama, bahwa kepentingan korban, kepentingan anak yang harus kita utamakan. Lalu kemudian di tahap berikutnya adalah undang-undangnya mungkin perlu lebih detail. Apakah
perlu dibuat undang-undang khusus untuk itu. Karena undang-undang yang sekarang saya kira belum mampu untuk menjerat pelaku. Kira-kira seperti itu, Pak. Reformasi kebijakan ini kan saling terkait ya. Jadi kalau mengurangi, sebenarnya Komnas Perlindungan Anak ini didirikan bukan hanya untuk mengurangi, malah kalau boleh zero persoalan anak kan gitu ya. Dan itulah yang terus-menerus diupayakan melalui berbagai upaya, baik yang dilakukan secara langsung di sini oleh yang ada di Sekretariat Pusat, tetapi yang terpenting adalah bersama-sama dengan seluruh wilayah ya, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, bahkan untuk daerah-daerah tertentu ada yang sampai ke kecamatan, ke desa seperti itu. Nah, kenapa harus dilakukan itu? Karena kita menyadari tanpa upaya yang terus-menerus dilakukan, maka kasus anak akan terus-menerus meningkat. Kita melihat saja kejar-kejaran antara tingkat kompleksitasnya ya, terus baik dari modus operandinya, bagaimana anak dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat ya, dari segala aspek kita melihat itu. Dalam kasus apapun selalu kalau boleh, kalau bisa dimanfaatkan oleh orang-orang penjahat itu, anak harus dilibatkan karena mereka mengerti apa kelemahannya anak-anak. Misalnya saya kasih contoh tentang undang-undang. Para penjahat itu tahu bahwa sistem peradilan pidana anak ada di situ yang mengatur bahwa anak-anak itu tidak boleh dihukum lebih dari 10 tahun misalnya, seperti itu. Maka datanglah para cukong narkoba, memanfaatkan sebagai kurir dan seterusnya. Penjahat-penjahat yang lain juga. Kita menyadari betul itu setiap permasalahan yang dilakukan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, kalau boleh anak dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, maka Komnas terus-menerus kejar-kejaran dengan itu. Apa yang ada, kita harus selalu mengusahakan selangkah di depan supaya tidak kalah dengan para predator, kan gitu prinsip kita. Maka yang paling dibutuhkan lagi-lagi, saya ingat betul almarhum ketua kami selalu mengutamakan kerjasama dengan para media, karena media baik di tingkat yang paling kecil pun di daerah itu yang selalu memberikan informasi kepada Komnas Perlindungan Anak sehingga tahu ada masalah ini di daerah mana, bahkan ke daerah terpencil pun, kan seperti itu. Jadi bukan hanya mengurangi, kalau boleh zero lah, tapi itu impossible. Tapi yang namanya berusaha kita terus menerus. Perluasan wilayah tentu sangat-sangat diharapkan, tetapi ada catatannya untuk Komnas Perlindungan Anak tidak hanya mengejar supaya banyak, secara kualitas. Orang-orang yang dilibatkan di dalam Komnas Perlindungan Anak adalah orang yang mau memakai hati nurani untuk melakukannya, karena di Komnas itu tidak ada uang kalau mau mengejar. Ini saya katakan yang sebenar-benarnya. Jadi komitmen kita, hati nurani kita yang menggerakkan kita mau melihat generasi bangsa ini mau kemana kalau kita tidak berbuat sekarang, kan begitu. Maka oleh karena itu perluasan wilayah itu penting, tetapi untuk penguatan organisasi itu harus dibutuhkan memang manusia atau orang-orang yang punya hati nurani, yang punya komitmen untuk mau bersama-sama berjuang dengan Komnas Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga lain tentu. Kita tidak merasa bahwa kita yang paling super, tetapi bekerja sama dengan lembaga manapun yang mau memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia. Anak yang sekarang periode 2025-2030 di bawah kepemimpinan saya adalah pada saat itu belum ada yang bergabung ya. Artinya ini periode yang baru sebetulnya. Kita tidak bisa memberikan artinya bagaimana mengkonfirmasi itu. Misalnya dari antara kami pada saat itu belum ada yang masuk dalam kepengurusan Komnas Perlindungan Anak. Tentu saya tidak bisa, bukan berkapasitas untuk menilai misalnya bagaimana kasus itu 2010 ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan bagaimana prosesnya dan sebagainya. Tentu saya tidak bisa mengkomentari apa yang saya tidak tahu ya, kira-kira itu. Tapi poinnya
atas kasus atau buku yang dikeluarkan oleh Aurel ini menurut kami sangat membantu kami. Sangat membantu kami dalam mengkampanyekan child grooming yang sudah kita lakukan sejak 2016 di Komnas Perlindungan Anak. Walaupun kampanye yang kami lakukan tentu dengan keadaan hari ini, bagaimana child grooming ini sudah masuk ke ranah digital dan ini lebih berbahaya dari yang katakanlah yang offline ya, yang sebelumnya mendekati dengan cara offline seperti itu, karena lebih rumit dan lebih sulit sekali. Saya lebih senang kita menjadikan viralnya buku Aureli ini untuk memperbaiki penegakan hukumnya ya. Tentu itu yang paling utama. Bagaimana misalnya dalam kasus-kasus child grooming ini mampu seperti tadi saya sebutkan, bagaimana misalnya mampu aparat penegak hukum, kemudian perangkat hukumnya itu mampu untuk memproses pelaku sehingga sebagai pelaku dan tidak misalnya anak-anak kita yang menjadi korban harus mempunyai dipersalahkan, misalnya begitu, dipersalahkan dianggap sebagai pelaku juga dengan adanya sosial media sekarang. Saya pikir itu yang paling penting menurut kami, termasuk misalnya bagaimana undang-undang memang harus, saya ulangi lagi, apakah harus direvisi supaya lebih detail lagi atau dibuat undang-undang khusus, karena ini juga hampir sama sebetulnya ketika menangani anak-anak korban paparan paham radikal. Ini aparat penegak hukum bahkan Densus 88 juga meminta kami untuk mendampingi mereka karena takut dianggap melanggar hak anak seperti itu. Saya pikir ini menjadi satu kesatuan untuk perlu dibuat undang-undang khusus ya, karena begitu sulitnya misalnya mulai dari tadi yang saya ceritakan pendekatan dan sebagainya seperti itu. Saya kira kami menyikapinya lebih ke arah situ. Komnas Perlindungan Anak mendorong misalnya nanti kami melakukan audiensi dengan DPR ya, dengan kementerian terkait untuk bisa bagaimana momentum ini kita buat bagaimana untuk memproses kasus child grooming ini sampai tuntas seperti kasus-kasus kekerasan seksual lainnya. Saya pikir itu.